Ini pembahasan sensitif ya, tentang poligami ini, tapi tidak mengapa kita sebutkan apa adanya. Para ulama sepakat bahwa poligami tidak haram. Semua sepakat poligami tidak haram. Jadi kalau ada yang mengatakan haram, nah ini berarti ngada-ngada. Jadi sepakat para ulama poligami itu tidak haram. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum asalnya. Apakah sunnah ataukah mubah? Antum pilih yang mana? Hah? Ada yang mengatakan mubah, di sana ada yang sunnah. Dan memang dua pendapat ini adalah dua pendapat dalam madhab fikih. Dalam madhab Hanafi dan Maliki dinyatakan ta'addud itu hukum asal, yaitu sunnah. Ya. Kenapa demikian? Dalilnya sama dengan dalil yang dipakai oleh yang lawannya nanti. Allah berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 3, apabila kamu takut tidak bisa berlaku adil kepada yatimmu, yatim yang selama ini dipelihara, perempuan, lalu ketika dinikahi nanti takutnya nanti nggak bisa adil, maka nikahilah wanita yang lain yang sekiranya baik buat kamu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka 1 itu cukup, atau budakmu sendiri yang dinikahi, dan itu lebih dekat kepada sikap adil atau tidak zalim. Mazhab yang pertama ini mengatakan hukum asal ta'addud atau poligami itu sunnah. Ya. Kenapa alasannya? Ayat tadi Allah memulai angkanya langsung matna. Apa matna? 2. Jadi Allah memulai dengan angka 2, lalu 3, lalu 4. Kalau takut nggak bisa adil, baru 1. Ya. Kemudian ini adalah dikuatkan oleh Syekh bin Baz. Jadi para masyayikh kita ternyata beda pendapat. Beliau mengatakan ta'adduduz zaujati masnunun ma'al qudrah. Poligami itu disunahkan kalau dia punya kemampuan. Berarti pendapat yang mengatakan sunnah syaratnya mampu. Mampu dalam hal apa? 3 hal. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Kapan dikatakan seorang itu mampu untuk melakukan poligami? Pertama, mampu secara fisik. Ya, karena salah satu yang diharapkan dalam pernikahan adalah biologis. Ya. Kadang-kadang satu saja wanitanya tidak merasa puas misalnya. Berarti syarat pertama belum terpenuhi. Kalau dia nekat menikah, ini nikah gaya namanya. Satu saja keleleran kan gitu. Syarat yang kedua, mampu secara finansial. Dan ukurannya orang tergantung masing-masing beda-beda. Jadi enggak harus kaya raya, enggak. Dia mampu memberi nafkah, membayar mahar, memberi nafkah semampunya. Kalau dia memang mampu, maka ini syarat yang kedua. Kadang-kadang isi pertama saja kadang-kadang kekurangan, maka bagaimana mungkin dia poligami. Biasanya seperti ini tidak akan lama. Ya. Padahal menikah poligami itu nambah ya. Iya kan? Nikah poligami itu nambah. 1 sudah bagus, nambah yang kedua. Ini enggak poligami tapi tuker. Poligami tapi ngerusak yang pertama. Maka ini tidak dianjurkan seperti ini. Syarat yang kedua tadi adalah mampu secara finansial. Karena orang hidup butuh yang namanya finansial. Apalagi zaman sekarang. Ya. Kecuali kalau ada perempuan mau dinikahi tanpa
uang, silakan, tidak perlu syarat ini. Tapi ada nggak kira-kira? Kalau ada nggak apa-apa, berarti nggak disyaratkan seperti ini gitu loh. Dan yang ketiga yang paling penting, dan ini ada ancamannya luar biasa adalah, yaitu mampu untuk berlaku adil. Ya, adil dalam hal apa? Adil dalam hal-hal yang sifatnya itu zahir hissi materi. Ya, adapun masalah hati, kecenderungan dan lain sebagainya itu tidak ada dalam kuasa manusia. Kadang-kadang lebih cinta kepada yang pertama atau yang kedua, ini urusan lain. Tapi dalam urusan materi yang kelihatan maka harus adil. Ya. Dikasih, misalnya dikasih uang sekian, ya yang sana juga sama. Dikasih oleh-oleh ini, ya sama oleh-oleh ini. Menginapnya juga kalau sini sehari, sehari juga. Sini 2 hari, ya sini 2 hari saja. Itu mestinya. Ya, ini enggak kadang-kadang menikah tapi takut diketahui yang pertama, akhirnya apa? Setahun enggak dikunjungi. Ada seperti itu. Atau kalau sempat saja dikunjungi. Nah, seperti ini berarti apa? Berarti tidak adil. Kalau si perempuan yang diperlakukan seperti ini rela, maka itu berarti menggugurkan hak. Tapi kalau dia tidak rela, berarti ini kezaliman yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah, barang siapa memiliki 2 istri, lalu cenderung kepada yang satu dan yang lain tidak, maka nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan syikkuhu ma'il, badannya miring, jomplang gitu. Orang semua tegak, antum miring gitu. Bagus gak kira-kira? Ya tidak bagus. Ya, taib. Ini pendapat yang pertama, yaitu sunnah dengan syarat punya 3 kemampuan. Dan ini salah satu pendapat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya hukum asal ta'addud itu adalah jaiz. Apa jaiz? Boleh. Berarti boleh itu bukan anjuran gitu loh. Bedakan antara sunnah itu anjuran. Kalau jaiz atau mubah berarti boleh. Yang mau silakan, yang enggak ya silakan gitu loh. Ya. Kayak apa? Kayak hukum hal-hal yang bersifat dunia yang lain. Seperti kita makan, minum, apa hukumnya? Mubah. Maka enggak perlu, kalau seperti ini berarti antum enggak perlu ngajak-ngajak orang, ayo makan, ayo minum. Enggak perlu, karena semua orang akan makan dan minum gitu loh. Karena itu konsekuensi mubah. Sama dengan hal ini, yaitu berpoligami ini menurut sebagian para ulama hukumnya mubah, hukum asalnya. Dan ini subhanallah adalah termasuk dalam pendapatnya ulama bermadzhab Syafi'iyah dan Hambaliyah atau Hanabilah. Jadi yang pertama tadi yang sunnah, yaitu Hanafiyah dan Malikiyah, yang mubah Syafi'iyah dan Hambaliyah atau Hanabilah. Dan pendapat yang kedua ini dipegang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Dan subhanallah, mereka ini 2 syekh tadi, yang pertama tadi Syekh bin Baz, yang kedua Syekh Utsaimin, berbeda pendapat tapi mereka tidak pernah bertengkar. Ya. Tidak pernah bertengkar. Jadi kita tidak perlu bertengkar, yang mengatakan sunnah ya silakan, yang mengatakan mubah ya silakan, tidak perlu kita bertengkar. Kita katakan di sini, kenapa kita sampaikan demikian? Karena ada sebagian di antara kita, ya, itu memaksakan pendapat dia kepada orang lain. Dan dia tidak melihat kondisi orang tersebut mampu atau tidak. Sehingga apa? Sehingga kadang menganggap bahwasanya orang tersebut layaknya poligami, kemudian dianggap tidak poligami karena apa? Karena dia dianggap lemah, dianggap meremehkan sunnah, dianggap tidak mau berjuang sunnah Rasul dan lain sebagainya. Ini suudzon. Ya. Ada lagi model yang lain, ketika dia berpoligami merasa lebih baik daripada yang tidak berpoligami. Merasa dirinya lebih mulia. Ya. Maka tidak boleh seperti ini. Sahabat Nabi, pertanyaannya, para sahabat Nabi, apakah semua berpoligami? Ikhwan. Para sahabat Nabi, orang-orang mulia semua, apakah mereka semua berpoligami? Kok tidak ada jawab? Ya atau tidak? Kalau antum mengatakan iya, sebutkan siapa saja istrinya
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Bisa nggak kira-kira? Tidak semuanya. Ada mereka itu menikah cuma satu, kemudian sampai meninggal dunia. Ini ikhwan fillah azakumullah. Kenapa kita sampaikan? Ini adalah yaitu dalam rangka menyampaikan ilmu apa adanya. Yaitu kalau ini masalah khilafiyah, kita sampaikan masalah khilafiyah. Adapun merojihkan ya terserah masing-masing. Yang penting harus mengetahui yaitu apa? Dalil masing-masing. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin pernah mengatakan bahwasanya hukum asal menikah itu adalah satu saja. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan uhibbu lahu an yaktasira ala wahidah wa qala al-hanabilatu yusannu nikahu wahidah. Imam Syafi'i mengatakan aku lebih suka seorang laki-laki itu menikah satu wanita saja. Para ulama mazhab Hambali mengatakan disunahkan menikah itu satu saja. Apa artinya di sini? Lebih dari satu tetap boleh. Tapi hukum asalnya satu. Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya li'annal amna minal jauri wa dzulmi aziz. Kenapa hukum asal satu itu? Karena yaitu orang itu selamat tidak berbuat zalim, tidak berlaku pilih kasih, ya, itu sangat sulit karena hawa nafsu itu mengantarkan kepada ketidakadilan, kecenderungan kepada salah satu, tidak yang lain dan lain sebagainya. Ikhwanna fiddin, a'azakumullah. Adapun ayat yang disampaikan fankihu ma taba lakum minan nisa, silakan dipahami dari awal ayat. Ya. Maka di situ menunjukkan para ulama memberikan pelajaran yang berharga, perintah tersebut adalah lil idzni. Bukan untuk perintah mutlak, tetapi ini adalah perintah diizinkan. Jadi siapa yang takut menikahi yatim peliharaannya atau yang dia pelihara takut tidak berlaku adil, maka boleh. Jadi nikahilah itu maknanya boleh. Karena dalam Islam ikhwan, ada perintah itu untuk wajib, ada perintah itu untuk sunnah, ada perintah itu untuk mubah. Ya. Contoh begini, perintah untuk mubah. Perintah tapi hukumnya mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Rasulullah SAW ketika ditanya pada tanggal 10 Dzulhijjah oleh jamaah haji, ya, itu kan amalannya ada beberapa itu. Urutannya adalah yaitu menyembelih, mencukur rambut atau memendekkan, ya, baru kemudian tawaf dan sa'i. Nah, para sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, aku mendahulukan tawaf sa'i dulu baru kemudian mencukur. Rasulullah mengatakan if'al. Lakukan perintah. Yang lain lagi mengatakan wahai Rasulullah, aku mendahulukan mencukur dulu baru kemudian menyembelih. Rasulullah mengatakan if'al, lakukanlah. Ini perintah. Para ulama sepakat perintah ini bukan untuk kewajiban, bukan untuk sunnah, tapi ini pembolehan tidak urut dalam amalan haji tanggal 10 Dzulhijjah. Nah ini sebagai bukti bahwasanya kadang-kadang perintah itu bukan untuk wajib, bukan untuk sunnah, tapi itu untuk mubah, dan ini hujjah kelompok atau ulama yang mengatakan poligami hukumnya mubah. Tetapi para ulama mengatakan bahwa perkara yang mubah dalam hukum Islam itu yaitu apa? Yaitu bisa berubah menjadi 5 hukum. Perkara mubah itu bisa menjadi 5. Ya. Tergantung apa? Tergantung yaitu apa? Yaitu kondisi. Pertama mubah. Bisa jadi sunnah kalau memang poligami lebih baik. Bisa jadi yaitu apa? Yaitu wajib. Kalau tidak poligami dia jatuh kepada yang haram dan dia mampu. Bisa jadi makruh. Ya. Kalau misalnya dia menikah poligami, tadinya ngaji sekarang nggak mau ngaji. Nggak sempat ngaji. Gara-gara apa? Gara-gara poligami. Akhirnya ngajinya malas. Ya, nggak sampai haram, tapi makruh paling tidak. Ada lagi ketika seorang itu menjadi haram berpoligami, ketika apa? Ketika dia takut tidak bisa adil. Sehingga ketika menikah poligami, lalu kemudian tidak berlaku adil, maka poligaminya menjadi haram. Maka kita katakan kembali kepada hukum asal, yaitu poligami, itu para ulama sepakat tidak haram, hukum asalnya diperselisihkan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan, apa tadi? Mubah. Dan kalau kita lihat, tidak ada satupun hadis
kami cari-cari sampai hari ini, tidak ada hadis satupun, yaitu yang mana di situ ada perintah gamblang dari Rasulullah untuk berpoligami. Pernah nggak dengar antum? Ada nggak perintah Nabi, wahai kaum muslimin poligamilah, ada nggak? Tidak ada. Yang ada itu apa? Menikah secara mutlak. Yang tidak punya pasangan disuruh nikah. Rasulullah mengatakan, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Bukan falyata'addad. Wahai pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka segeralah menikah. Mutlak. Apa artinya di sini? Maka sampai hari ini tidak kita ketemukan perintah yang gamblang dari Rasulullah untuk berpoligami, tapi perintah itu mutlak. Mutlak itu satu pun sudah tidak masalah, sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah tidak pernah, seperti yang dilakukan sebagian ikhwan yang pro sunnah, ya, pro sunnah poligami, itu kemana-mana dakwanya poligami. Ada seperti itu? Dikit-dikit, ayo antum poligami, antum pengecut gitu. Ada seperti itu sampean? Ada nggak seperti itu? Antum ini punya semua, nggak poligami. Apa antum ini nggak menerapkan sunnah Rasul gitu? Karena dia menganggap sunnah, tetapi bagi yang menganggap itu mubah, nggak perlu seperti itu. Jadi kalau orang itu menganggap mubah poligami, poligami itu ibarat makan. Kalau cukup satu piring, nggak akan nambah. Kalau satu piring kok masih lapar, nyari sendiri, nggak usah disuruh. Nggak perlu disuruh. Itu kalau yang menganggap mubah. Dan itu pun harus terpenuhi syarat seperti yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Taib.